Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibnu Ghazali. Kali ini kita akan berbincang tentang cerita autis bersama ahlinya di sini. Dia adalah Om Kus. Nah, dengar-dengar Om Kus ini sangat terkenal sebagai terapis autis. Nah, nanti kita bisa bertanya bersama-sama kepada Om Kus ini. Om Kus, sebenarnya kapan waktu pentasbihan Om Kus di dunia autisme ini? Begini ya, mungkin perlu dikoreksi ya. Tadi ada kata-kata ahli, kemudian kata-kata terapis. Ya saya jujur saya bukan ahlinya di dunia autis ya, cuman saya mencintai dunia autis. Akhirnya saya mengatakan saya pencinta autis. Kalau dikatakan terapis ya ada beberapa yang memberikan nama itu buat saya sebutan terapis, tapi saya juga merasa masih belum sebagai seorang terapis. Jadi saya katakan, tapi dia orang yang cukup punya kompeten dalam dunia pendidikan, seorang psikolog dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ngomong siapa itu? Itu namanya Ibu Ismi Melati, kandidat doktor. Ya, insya Allah nanti doktornya dari Australia. Wah, mantap. Berarti sebenarnya tidak salah sebenarnya ya, sematan kata terapis untuk Om Kus ini. Akhirnya kita buat terserahlah mereka mau mengatakan terapi atau tidak, tapi saya lebih mengatakan diri sebagai pencinta autis. Ya begitulah. Pencinta autis. Betul. Kata yang menarik sebenarnya ini. Ya ngomong-ngomong itu sejak kapan sebenarnya Om? Waktu pentasbihan Om Kus ini di dunia autis ini. Saya menggeluti aja ya. Jadi saya tertarik dengan itu tahun 2006 saya di Bogor, saya bersama ada orang yang memberikan satu titik tolak, kemudian saya menyenangi dunia autis, itu namanya Bapak Dr. Pak Isueb, mungkin sekarang udah jadi profesor mungkin ya, dari IPB. Pak Isueb dari ITB. IPB. Oh, IPB. Bersama istrinya Bu Faiz, kemudian putranya yang sangat berkesan buat saya sampai sekarang, Mas Hasan ya. Mas Hasan berarti ketika itu usia berapa? Ketika itu usia 12-13 tahun. Jadi dari sanalah kemudian saya mencoba menggeluti, atau lebih pasnya mungkin saya mencoba mencintai dunia autis gitu ya. Oke. Berarti dari Bogor itu Om Kus mulai merasa ngeklik sama dunia autis itu berarti. Betul, karena ada bagi saya satu ikatan yang luar biasa tentang dunia autis itu, karena saya kan berangkat dari kampung yang dididik oleh orang tua, punya empati sosial, punya kedekatan terhadap sesama. Dari situlah saya kemudian mencoba dan pas, karena emang berangkat juga dari kecil saya menyukai anak-anak. Jadi begitu ketemu dengan anak-anak yang berbeda, ini unik sekali. Nah pas ya, wah insya Allah bagi saya ini adalah jalan bagaimana saya kemudian menumbuh kembangkan rasa cinta kepada mereka gitu, dan akhirnya betul-betul terjun walaupun awalnya separuh-separuh gitu. Atau apa inspirasinya sebenarnya Om? Kenapa memilih ke dunia autisme gitu? Ini kan kalau orang awam seperti saya menganggap autisme itu kelihatan seperti dunia yang abstrak ya, susah diterjemahkan seperti itu. Kok bisa Om Kus tiba-tiba ngeklik sekali itu? Ada dorongan apa sebenarnya Om? Sebenarnya kalau kita mau jujur itu ada unsur keterpaksaan ya, keterpaksaan mencari nafkah gitu. Begitu kita mendapatkan pekerjaan pada lingkungan yang autis, akhirnya kita tetap harus bekerja karena harus ada nafkah yang kita peroleh. Dan dari situlah kemudian muncul ini mungkin dunia yang paling pas buat saya. Sejujurnya ya, saya tuh bukan tidak menyukai dunia autis, tapi saya kalau sudah berkaitan dengan dunia pendidikan, kaitannya dengan upah dan mengupah itu saya kurang srek awalnya. Cuman ini karena tidak ada pekerjaan lain lagi kali ya, akhirnya saya ya terjun dan ternyata betul-betul luar biasa. Jadi yang indahnya adalah keunikan yang mereka miliki setiap anak gitu. Berarti memang anak-anak yang menderita sindrom autis itu punya keunikan masing-masing gitu ya. Udah pasti, dan setiap dari mereka itu pasti penuh dengan keunikan, dan setiap anak berbeda keunikannya. Dan ini adalah rahasia yang
Kalau kita peroleh kata kuncinya itu, wah itu luar biasa. Tidak hanya sekedar kebanggaan ya, kita dengan keluarganya, dengan anak itu seakan-akan menyatu gitulah. Ada peran signifikan nggak ke hidup Om Kus setelah menggeluti dunia autisme itu sebenarnya? Banyak sekali. Tentu kita akan, mudah-mudahan bukan kepura-puraan ya. Kita bisa tegas, kita bisa lembut, bisa mengetahui psikolog anak, ya, ilmu jiwa anak. Terpaksa kita baca-baca buku kan, untuk betul, mencari ininya referensi. Ya buku-buku dari luar negeri juga yang diterjemahkan bisa kita baca. Dan untuk literaturnya kita lebih enak gitu ya dengan buku-buku dari luar ya. Tetap lebih enak karena kelugasan di dalam bahasa mungkin mereka juga lebih, maaf ya dalam tanda kutip, lebih ikhlas gitu mungkin dibandingkan kita gitu, walaupun kata kunci ikhlas kan ada di kita kan biasanya. Betul, iya begitu. Iya. Seperti yang mungkin banyak dari kita yang memahami kalau autisme itu agak sulit disentuh, maksudnya kita sulit memahami teman-teman atau anak-anak yang menderita sindrom autisme itu. Mereka pengen apa, terus kitanya harus merespon seperti itu. Apa sebenarnya harus kita lakukan untuk mendampingi anak-anak autisme itu? Kuncinya adalah membuka hati ya. Kita kan sering menutup hati kita untuk bisa dekat dengan mereka. Membuka hati kita dengan apa yang ada. Mungkin bahasa kitanya nothing tulus atau apa gitu loh. Jadi tidak ada persoalan, kita masuk ke dia, insya Allah. Karena kuncinya sebenarnya kalau misalnya saya memegang anak itu, Om Kus belajar sama kamu, kamu belajar sama Om Kus. Jadi ada timbal balik ya. Jadi bukan kamu belajar sama Om Kus, sama saya, tidak. Tapi saya belajar sama kamu dan kamu belajar sama saya. Itu mungkin kunci bagus, dan itu harus betul berawal dari hati. Jangan sampai itu hanya kata-kata kiasan yang bisa kita jual. Wah itu hebat banget biasanya. Baru kan dengar kata kayak gitu kan. Iya betul. Itu seperti lip service kalau betul. Hanya manis di bibir. Ya betul. Okay. Ini sebagai ini aja Om ya. Om Kusan memang terkenal di dunia anak-anak itu ya. Mudah sekali menaklukkan anak-anak ini. Saya mendengar banyak sekali cerita bahwa anak-anak yang dipegang sama Om Kus itu mudah sekali nurut gitu. Sebenarnya apakah itu bentuk secara tidak langsung bentuk cinta Om Kus kepada anak-anak, atau ada cara-cara khusus yang dilakukan Om Kus supaya anak-anak itu bisa takluk sama Om Kus gitu? Ini cerita orang atau Mas Ibnu sendiri pernah melihat gitu loh. Jadi ini kan kalau cerita orang, saya juga bisa bercerita yang aneh-aneh nih. Apa pernah melihat Mas Ibnu, misalnya saya memegang itu atau betul? Iya, betul. Kadang saya kan suka melihat Om Kus menangani anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kalau mungkin sama terapis lain itu agak sulit dikendalikan. Mungkin ada faktor yang katanya hiperaktif lah atau sesuatu yang lain lah. Tapi ketika dipegang sama Om Kus itu seakan-akan bisa, kalau bahasa Jawa itu tersirep gitu. Gitu ya. Jadi terhipnotis gitu ya. Terhipnotis gitu. Itu juga kalau kita ya, sebenarnya kata kunci itu berasal daripada ketulusan kita untuk berkomunikasi dengan dia. Saya mungkin orang belum pernah ketemu. Saat ketemu mungkin saya bisa dekat. Karena kita juga punya trik. Terus kita tulus, kita punya trik untuk menghindari misalnya keinginan mereka lepas dari tangkapan kita. Nah, tapi kita selalu punya jaring-jaring yang bisa menangkap mereka. Jadi saya kata kuncinya itu tadi, kita nothing tulus, kemudian kita yang pasti sih berdoa ya kepada Allah, dan pahamilah kalau kita kan karena jarang terjun dengan dunia itu, mesti orang akan mengatakan sulit. Tapi begitu kita udah terjun dan masuk, betul-betul masuk, jadi masuknya jangan separuh-separuh ya. Kita akan bisa tahu bagaimana mengendalikan setiap anak dengan kebutuhan apapun sebenarnya begitu. Berarti memang sebenarnya hampir semua orang tuh kemungkinan ada potensi bisa menangani seperti itu ya. Betul. Nih, maaf nih, ini analogi yang mungkin terlalu kasar ya. Anjing pun ya, anjing herder itu kan bisa dikendalikan. Ular bisa kendalikan. Loh,
kita manusia itu harus punya prinsip yang sangat yang mendasar. Jangankan anjing, jangankan binatang ya, manusia udah pasti bisa dikendalikan. Kita kan berasal dari hal yang sama kan. Begitu. Jadi prinsipnya itu. Dengan kesempurnaan manusia pasti jauh lebih mudah harusnya. Bagus, ya. betul begitu itu, Mas Ibnu, iya. Betul. Jadi ada nggak nih mungkin trik-trik yang bisa dibagikan dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus gitu? Itu pasti ada dan banyak ya. Kadang-kadang di buku itu tidak sama dengan apa yang ada di lapangan ya. Kadang-kadang tangan kita aja gini. Itu bisa membuat anak kemudian terfokus melihat ini. Apa ya ini gerakan apa tuh? Hey, atau apa bagaimana gitu ya. Jadi tangan-tangan kita pun bisa membuat mereka tertarik. Mungkin tangan kita sama, teman kalau tidak latihan gitu ya. Atau mungkin hal lain itu akan sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kita dengan loncat-loncat di depan mereka itu bisa juga dengan mengikuti kata-kata dia. Loh kok ini orang bisa mau ngikutin ini ya kata-kata saya misalnya. Itu nanti akan memberikan daya tarik yang akan membuka komunikasi. Jadi kan awalnya yang paling penting membuka komunikasi kita dengan si anak gitu lah. Kalau boleh tahu nih Om, momen paling berat yang kira-kira Om Kus merasa, oh ini berat nih menghadapi anak ini, itu kapan Om? Atau dalam kondisi seperti apa itu? Banyak sebenarnya ya, banyak sekali saya menemukan itu dan kadang-kadang saya sendiri tidak percaya anak itu kemudian bisa terkendali ya. Karena tidak semua anak itu tadi dengan tangan dia bisa tunduk dengan apa. Kadang-kadang dengan tatapan mata pun sebenarnya kita bisa ini. Cuma kita memang belum pintar mengolah apa potensi kita, anggota badan kita untuk bisa menundukkan anak. Tadi betul, kemudian kesulitan udah pasti kita ketemui. Ya kadang-kadang membuat kita pesimis, ya bisa enggak sih kita ini. Nah, tapi saya teringat dengan pernah saya belajar dulu ikut seminar dengan Karen Kaplan ya. Itu membuat saya menjadi manusia yang saya ini kok bodoh banget ya. Ternyata beliau mengatakan kalau kita mengalami kesulitan di dalam menerapi atau menemani anak belajar, serahkan kepada Allah, kepada Tuhan kata dia. Serahkan. Wah, padahal kita punya Allah ya, kita punya ini. Betul. Kenapa kita tidak berani itu? Nah, rupa-rupanya emang semua jawabannya adalah Tuhan gitu. Jadi saya terbuka akhirnya sekarang kita banyak. Ya mungkin seorang muslim harus rajin sholat malamnya ya. Hatta kita mau mengajar itu ketika ini kita hitung berapa sih yang mau kita ajar hari ini 5. Ya sebutkan malam-malam itu saya hari ini mau ini jam sekian. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Mungkin jarang ya, tapi tetap harus kita lakukan agar ada pendekatannya masuk kayak gitulah. Berarti memang harus ada keterikatan dari hati kita ya ketika kita menangani atau membersamai teman-teman yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Itu terikat kita dengan si anak, terikat kita kepada orang tuanya, ya mungkin nanti ke saudara-saudaranya, karena selalu kita ingat, misalnya ya saya, Mas Arul misalnya ya, Mas Arul itu putranya Pak Toto, jadi saya ingat, gitu. Jadi Mas Arul, misalnya saya mau belajar sama Mas Arul nanti belajar sama Om Kus, nanti kita sama-sama pintar gitu. Nah, gitu. Jadi itu harus selalu dijadikan satu pegangan agar kita selalu dekat, karena kita keyakinan kita kan yang memberikan bisa itu Tuhan, Allah kita kan gitu. Ini kalau kita lihat ya, Om Kus tuh bisa menangani apa saja, maksudnya bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus model apa saja gitu. Ya, ini yang saya tanyakan di sini, sebenarnya ada tidak momen-momen yang terakhir dirasakan Om Kus yang ini sulit sekali anak sini, dan kenapa itu bisa terjadi Om? Atau memang ada kendala di anak ini, anak agak sulit untuk dibersamai sama Om Kus itu Om? Kalau untuk bersama itu artinya mau atau tunduk dalam arti ini ya, itu hampir semua tidak ada masalah ya. Jadi semua ini, cuman kita itu ada persoalan di progres ya. Progresnya, tingkat kemajuannya itu nanti kita hitung dengan variabel apa itu. Di rumahnya begini misalnya ya. Jadi kalau ini selama ini saya tidak ada mengalami hambatan, mungkin bisa
sebulan baru misalnya dekat ya itu bisa. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya akan ketemu, bisa dipegang atau bisa mau bermain bersama kita atau mau belajar bersama saya. Tapi itulah progresivitasnya itu yang tidak, misalnya oh ini tidak sesuai dengan harapan saya, harusnya anak seperti ini naiknya begini. Sebenarnya ada nggak sih parameter yang bisa menjelaskan secara spesifik bahwa ini progresnya tuh harus seperti ini gitu, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh goalnya apa gitu? Kalau yang itu mungkin nanti ahlinya yang akan mengatakan ya, tapi setiap saya menemani mereka selalu ada semacam target ya. Ya anak ini harus bisa begini, yang betul, tidak bisa bicara, misalnya bicaranya kurang, harus bisa bicaranya kurang. Cuman memang saya otodidak ya, saya tidak menggunakan metode-metode ini, apa yang saya bisa ini karena sudah terlalu tua saya kalau belajar lagi dengan metode itu ini. Cuma memang hambatan terberat bagi saya sampai hari ini adalah saya tidak bisa menggunakan bahasa, maaf ya, tunawicara ya. Jadi itu saya belum bisa, tapi saya mencoba membangun komunikasi dengan anak-anak seperti itu dengan sisi yang lain. Jadi dari sisi yang lain, yang penting saya bisa berkomunikasi, itu aja. Betul. Kalau boleh tahu nih, saat ini ada berapa anak yang berkebutuhan khusus yang Om Kus tangani nih? Alhamdulillah ya, tapi maaf ya, alhamdulillahnya itu bukan karena anaknya banyak ya, pengen sih tidak alhamdulillah ya. Ada kisaran 15 ya yang di ini 15 anak yang sekarang aktif ya. Cuman karena waktunya, kita selalu bersaing dengan waktu ya, ternyata terasa 24 jam itu kurang. Saya pengennya satu hari itu 36 jam gitu ya. Jadi nanti ada kebagian ya, mungkin kita bisa pegang 4, 5 atau 6. Kalau 6 sehari bisa, nanti ketemu putarannya lagi. Karena semakin durasinya, frekuensinya banyak, tetap anak punya perkembangan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang seminggu sekali atau misalnya begitu. Saya pengennya setiap hari, karena mereka yang dipegang, saya kan hampir 12 tahun lebih ya nak ya. Ya Mas Ino bergabung dengan itu, anak yang kita pegang itu kalau dia dipegang dalam waktu yang banyak, intensitasnya banyak, itu akan menghasilkan, maaf kalau kita bilang produk yang bagus gitu. Kalau boleh tahu ini selama sesi itu, durasi sesi itu apa saja Om yang dilakukan dalam bentuk terapinya gitu? Kalau saya lebih banyak bermain sebenarnya ya. Jadi bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain loh, apalah itu katanya ya. Tapi itu kita masukkan itu, kemudian bicara dengan nada yang agak tegas gitu ya, tegas, dan itu memberikan mereka itu. Terus mereka itu diberilah kesempatan, misalnya kalau memang udah lelah ya bermain. Jadi ada kita beri pemaksaan, tapi tanda kutip ya pemaksaan, ada beri kita kelonggaran untuk disiplin. Iya, akhirnya kan mereka tidak hanya sekedar hubungannya antara guru dan murid kan? Ya kita jadi sahabat lah. Jadi sahabat, dan itu akan membuat mereka jauh lebih berkenan gitu. Paling tidak selalu ingat atas nama kita gitu, bukan kita pengen diingat terus gitu lah. Betul. Ya ini menarik sekali sebenarnya tema-tema autis ini, dan saya yakin banyak teman-teman di sana, di luar sana yang menyaksikan acara ini juga punya pengalaman tentang autisme ini, atau teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kita mungkin banyak melihat di sekeliling kita, atau mungkin kerabat kita, keluarga dekat kita yang memiliki sindrom tertentu, yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, mungkin ada saran-saran Om untuk teman-teman yang menonton ini, apa yang perlu dilakukan sebenarnya untuk mendampingi, atau bahkan mungkin untuk self terapi gitu, agar bisa selama, mungkin kan kalau terapi kan hanya durasinya paling lama 2 jam mungkin ya, dari 24 jam. Nah 22 jamnya itu kan bersama keluarga tentunya. Nah dari 22 jam itu kira-kira apa yang perlu keluarganya lakukan untuk membersamai
teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus ini? Tetap semangat. Wah, itu kata kuncinya, tetap semangat, dan jawabannya adalah orang tua yang bisa menyebabkan anaknya kembali seperti semula atau bisa menangani anak adalah orang tua. Para terapis atau orang luar, maaf ya, orang luar itu hanya memberikan stimulus terang-terangan, jadi progres terbesar itu ada pada orang tua. Kata kuncinya orang tua adalah jawaban terhadap anak berkebutuhan khusus atau anak spesial. Oke. Terima kasih ini. Bincang-bincang yang sangat menarik ini ya. Cerita ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang menonton, bisa untuk semakin semangat ketika memiliki kerabat, keluarga, atau orang-orang di sekitar yang memiliki kebutuhan khusus untuk bisa bersemangat dalam membersamai teman-teman yang berkebutuhan khusus itu. Terima kasih. Saya akhiri acara ini dan kita akan berjumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.